Hai, apa kabar? Salam damai, salam silaturahmi. Selamat datang ke BDT Channel. Dan ini adalah BDT Reaction. Kepada yang sedang menonton video ini, selamat datang saya ucapkan dan selamat menonton. Moga saja video-video yang saya sajikan ini mampu memberi kamu info dan memberi manfaat kepada kamu. Oke guys, siapakah orang pertama yang membebaskan tanah Jawa daripada Dedemit? Oke, apa itu Dedemit? Dedemit merupakan sebuah perkataan Indonesia yang bermaksud, setelah saya Google Translate, Dedemit bermaksud penipu. Jadi jika saya salah, tolong betulkan. Dan siapakah orang pertama yang melepaskan tanah Jawa daripada Dedemit ini? Seriously? Oke, itu merupakan tajuk daripada video yang akan saya buat reaction. Dan video yang saya akan buat reaction adalah sebuah video daripada channel Indonesia, yaitu Top Info. Kepada kamu yang belum subscribe BDT Channel, pastikan kamu subscribe channel ini karena channel ini menyajikan berbagai konten menarik mulai daripada cerita seram, fakta menarik, dan juga reaction video. Oke, tanpa membuang masa lagi kita akan sama-sama menonton video ini. Tetapi sebelum itu saya ingin memberitahu kepada kamu, sekiranya kamu ingin menonton video ini secara penuh atau sendiri, link akan saya letakkan di description box di bawah. Dan video ini merupakan video asli daripada Top Info. Kamu boleh subscribe channel mereka dan saya meminta izin kepada Top Info agar saya boleh buat reaction tentang video ini. Oke, tanpa membuang masa lagi kita akan sama-sama menonton siapakah orang yang melepaskan tanah Jawa daripada Dedemit. Tajuk yang menarik. Wah, ini merupakan intro daripada Top Info. Oke guys. Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri. Sebenarnya ini merupakan Karena sama sebuah sekali tidak sejarah dari diketahui tanah Jawa. keberadaannya oleh dunia, sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari cantik. Cina, yakni Fahin, pada tahun 412 Masehi. Konon, tanah Jawa pada masa lalunya menyimpan banyak misteri dan juga kisah mistis. Oke. Lalu seperti apa kisah tanah Jawa di masa lalu? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Sangat menarik untuk kita tonton bersama. Oke. Oke guys, jangan lupa subscribe BDT Channel dan juga Top Info. Bantu channel kecil saya untuk Berdasarkan berkembang guys. buku Sejarah Gaib Tanah Jawa karangan C.W. Leadbeater, Oke. cetakan 1 Maret tahun 2015, disebutkan pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa jauh sudah ke menjadi belakang. koloni bangsa Atlantis. Tapi saat Atlantis hancur, Jawa menjadi negeri yang terpisah. Di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis inilah, ajaran gaib hitam dan juga sesat mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di tanah Jawa ini. Sehingga pengaruh Oke, aliran... kejap. Jadi, berdasarkan daripada yang baru kita dengar, Indonesia merupakan separuh daripada Atlantis yang dipercayai tenggelam. Apa pendapat kamu guys? Kamu boleh komen di ruangan di bawah. Dan oke, kita akan tengok seterusnya apa sambungan video nih. Saat itu kemudian semakin kuat dan merusak tatanan kehidupan yang ada pada saat itu. Mereka memuja dewa yang kejam yang selalu meminta Dikira persembahan macam manusia cerita, dan hidup di bawah bayang-bayang folklore lah, tirani kan? tanpa kesempatan untuk melepaskan diri. Pada Urban- zaman itu, urban legend. mereka diperintahkan oleh raja yang merangkap imam agung dari aliran hitam itu. Di antara raja ini, ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam. Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan ini praktik video kepercayaan ini yang sekadar mengorbankan darah setiap hari, maka apa nih? wilayahnya dapat diselamatkan dari Background kehancuran. video ini saya Hal rasa ini daripada didasari cerita oleh lain. keyakinan bahwa dewa-dewa ganas dan haus darahlah yang memegang kendali atas tanah Jawa pada saat itu. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi secara berulang-ulang dan juga bencana-bencana alam yang lainnya. Jadi kejadian-kejadian alam Raja itu tersebut dipercaya lalu memutuskan untuk dilakukan oleh melakukan para sebuah dewa pemagaran lah, guys. gaib demi untuk menjaga dan memelihara perlindungan atas tanah Jawa.
Salah satu caranya adalah dengan praktik ilmu gaib dari para ahli sihir. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewa haus darah yang bercokol di seluruh Jawa tetap dilanjutkan Bercokol, di apa sepanjang maksud abad-abad bercokol, yang akan guys? datang. Ada kawan-kawan Demi yang dari terwujudnya Indonesia maksud sedang itu, menonton, kamu boleh ia komen di kemudian ruangan di bawah. menciptakan Apa mantra maksud yang sangat bercokol? kuat di atas tanah Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tidak akan lenyap selamanya. Efek dari hal itu masih dapat dilihat baik secara eteris maupun astral dalam bentuk awan gelap yang besar yang melayang-layang di atas pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti tertambat pada titik-titik tertentu, sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh raja dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Salah satu alasannya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus, sehingga makhluk-makhluk gaib itu dapat diperintah oleh sang raja. Kemudian, pada 1200 tahun sebelum Masehi, terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Vaivastamanu yang beragama Hindu. Ini sebenarnya Mereka datang daripada secara sebuah damai buku dan yang tinggal di mereka pantai dan pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen. ditulis yang Seiring waktu, 2015 kekuatan tadi. para pendatang Hindu ini meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam komunitas. Akan tetapi, walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk, namun dalam kenyataannya, pemujaan lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan dan praktik ilmu gaib malah semakin menjamur. Melihat kondisi tersebut, Raja Vaivasta yang berkuasa saat itu meminta untuk mengirimkan ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan untuk menangkal pengaruh buruk dari aliran sesat yang sudah membumi di tanah Jawa tersebut. Pemimpin ekspedisi ini dipimpin oleh ahli spiritual yang bernama Aji Saka atau Sakaji. Aji Saka ini sangat memahami tugas yang diembannya. Aji Saka lalu menanam benda yang berdaya magnet kuat yang telah dimanterai di 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa atau tumbal bagi tanah Jawa. Aji Saka. Untuk tempat menguburkan tumbal atau jimatnya yang paling penting dan kuat, Aji Saka memilih perbukitan yang mengarah ke Sungai Progo, tempat yang sangat dekat dengan titik Pulau Jawa. Legenda mengenai Aji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi, penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, yaitu Saka atau Soko yang berarti penting, pangkal, atau asal mula, maka namanya pun bermakna Raja Asal Mula atau Raja Pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan juga keteraturan ke tanah Jawa. Karena Aji Saka telah mengalahkan Raja Jahat, yaitu Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa ilmu hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta Tarikh Tahun Saka atau setidak-tidaknya Raja Pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun kemudian, hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa, hujan darah di mana-mana, dan bencana merajalela. Pada masa ini berkembanglah beberapa aliran ilmu gaib di Pulau Jawa, di antaranya kejawen, klinik, dan juga kebatinan. Lalu pada awal abad ke-13, datanglah Syekh Subahir, seorang ulama yang dikirim oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subahir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Karena Syekh Subahir mengetahui kondisi Pulau Jawa banyak dipengaruhi oleh unsur gaib yang sangat mengganggu. Lalu, Syekh Subahir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Kemudian, dengan karomah yang dimilikinya,
Batu hitam dengan nama Raja Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Oh, Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Hasilnya, kekuatan gaib yang mengganggu di Pulau Jawa pun dapat dihalau. jadi Pada masa ini, ilmu kebatinan berkembang lagi menjadi beberapa cabang, yaitu ketabiban, kewaskitaan, kesaktian, kanuragan, Kanuragan. kekebalan, pengasihan, termasuk juga tenaga dalam. Jadi ini asal Kemudian muasal dari sepeninggalan mana Sesu sebenarnya Bahir, datang pemagaran gaib terhadap pengaruh negatif dilanjutkan oleh para wali ilmu-ilmu songo. lah. Para wali ini mengajarkan agama songo. Islam. Salah satu di antaranya yang terkenal Wali 9. yaitu Sunan Kalijaga. Wali 9. Sebab dorang ada 9 orang itu. Nah, itulah Cerita. kisah sejarah gaib Tanah Jawa. Saksikan terus video-video menarik lainnya dari channel Oke guys, selesai video yang kita tonton, apa pendapat kamu tentang video tersebut? Oke, pendapat saya pribadi, video-video seperti ini cukup bagus lah, sebab selain daripada dapat menambah pengetahuan kita dan menghibur, ini juga sebenarnya satu cerita ataupun mitos yang jika tidak disampaikan kepada golongan yang baru akan mati di telan zaman. Jadi cerita macam ini sangat best. Jadi sebenarnya Indonesia ini memang banyak cerita-cerita yang istimewa dan seronok untuk didengar, untuk diketahui. Sebab itu saya sangat tertarik untuk mengetahui cerita Tanah Jawa ini. Jadi berdasarkan video ini, kesimpulannya yang terakhir datang untuk membebaskan Tanah Jawa daripada kejahatan. Nah, kejahatan Wali 9 kalau saya tidak salah, Wali 9. Oke. Dan sampai di sini sajalah video saya pada kali ini. Moga saja kamu terhibur. Jangan lupa untuk bantu channel kecil ini berkembang dengan tekan butang subscribe, like, dan share. Oke, sampai di sini saja. Kita akan berjumpa lagi di episode BDT Reaction akan datang. Saya BDT, salam damai, salam santun, kita serumpun.